Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, sudah sepatutnya dan selayaknya lah apabila seluruh bagian hidup kita isi dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena dalam keadaan apapun termasuk dalam penderitaan dan pergumulan kita, kehadiran Tuhan akan selalu kita rasakan. Saat ini kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dari rasa syukur kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya, agar kehidupan kami ke depan ini kami dapat jalani dengan rasa syukur dan mempermuliakan Engkau. Ampuni salah dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, dibawanya mereka berjalan melalui samudra raya, seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin. Saudara-saudara, luar biasa, karena di dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, kita membaca, kita mendengarkan bagaimana pemazmur dalam suasana di mana mereka terbuang pada saat itu, dan bahkan sesudah mereka terbuang saat itu, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk mensyukuri kasih setia Allah, mengakui berbagai kegagalan mereka, dan menyatakan keinsyafan mereka akan kedegilan para pendahulu-pendahulu mereka. Meski Allah tetap setia dan tidak pernah meninggalkan umatnya, ayat 1, kalau mereka melupakan kebaikan Allah akan fatal akibatnya. Manusia memang memiliki kecenderungan mudah melupakan Tuhan, ayat yang kedua. Dan akibatnya lalai mensyukuri Allah dalam kehidupan nyata, ayat 2b. Nah, akibat dari lupa bersyukur adalah tindakan-tindakan yang oleh pemazmur diungkapkan dalam 3 istilah: berbuat dosa, berbuat salah, dan berbuat fasik, ayat yang ke-6. Itulah sebenarnya akar penyebab dari semua tindakan degil nenek moyang mereka, meskipun mereka telah menerima berulang kali campur tangan kasih Allah dalam hidup mereka, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudara, itu pun tergambar dalam kehidupan kita sekarang. Kita tidak memahami bahwa ternyata kasih setia Allah itu selalu memanggil kita untuk tidak melakukan apa yang fatal dalam hidup kita. Dan panggilan Tuhan itu kepada kita supaya kita tetap mengucap syukur kepadanya. Ungkapan mengucap syukur itu sebenarnya membuat kita sungguh-sungguh dapat meninggalkan keegoisan diri kita. Keegoisan diri kita itu, saudara-saudara, adalah sumber dosa. Mengapa kedegilan hati kita dan juga ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri itu adalah dosa? Karena dengan melakukan itu, apa yang diungkapkan tadi dalam 3 istilah oleh pemazmur, berbuat dosa, berbuat salah, berbuat fasik, itu dapat kita lakukan dengan mudah ketika kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu adalah ketika kita betul-betul memahami bahwa kita hidup hanya karena Tuhan. Bahwa sekarang ini sekalipun kita sulit, sekalipun kita
berada dalam berbagai pergumulan yang sangat berat, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah akan lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, di dalam Yesus Kristus kita telah diselamatkan, juga menjadi bukti bahwa Allah menginginkan kita untuk seperti Yesus yang adalah manusia itu, supaya dengan kemanusiaan kita ini juga kita dapat melakukan apa yang berkenan kepada Bapa di surga seperti yang dilakukan oleh Yesus. Lakukan terus firman ini, saudara. Tetap bersyukur kepada Tuhan agar hidup kita semakin berkenan kepadanya tiap waktu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini, ketika Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru, mampukan kami Tuhan hari ini untuk terus bersyukur sekalipun pergumulan dan tantangan hidup dalam hidup kami tidak pernah selesai. Tuhan, kami mau berdoa mendoakan yang sakit, yang berdoa mendoakan Bapak Yohanes Gadi, Bapak Efraim Pepontong, Bapak Yudis Dengan, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Cahadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Eser Tambing, Nyonya Embol Nampulembang, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Romianto, Nyonya Joni Doa, Nakamasei Lora, Bapak Evandi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengan, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Ermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Penatono Plande, Bapak Yusuf L. Samben, Saudara Saudari Tresia, Saudara April Rompon, Nyonya Sumel Tampang, atau Nyonya Selvi B. Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, Opa Kevin atau Bapak Sujadi, dan juga kami tetap berdoa mendoakan keluarga Bapak ST Mandeten karena meninggalnya saudara kekasih di Toraja, Bapak almarhum Yermia Mandeten. Tuhan kiranya berkenan untuk menghiburkan keluarga. Kami terus berdoa juga untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kesulitan yang kami alami. Biarlah Tuhan berkenan untuk tetap menolong dan menguatkan kami melayani Tuhan, sehingga dengan demikian kesaksian kami hari ini adalah sekalipun pergumulan dan tantangan itu ada, kami tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pelayanan sebagai wujud dari rasa syukur kami untuk keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di dalam Yesus Kristus dan memberikan kami kesempatan untuk melayani Dia di sepanjang hidup dan kegiatan hidup kami. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bisa memilih untuk berbahagia atau tidak berbahagia dalam hidup kita, tergantung bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita terus merasakan bahwa Allah hadir dalam hidup kita dan telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, maka saya yakin dan saya memanggil kita semua untuk terus menjalani kehidupan dalam rasa syukur kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita.